Nah, saya tidur di kamar kedua karena kamar itu kosong. Saya tidur di sana. Sekitar jam 12:30 lah saya sudah tertidur. Kok kaki ini kayak ada yang ngangkat gitu kan. Nah, awalnya saya pikir cuma perasaan lah gitu. Ternyata kaki saya ditarik sampai mau keluar pintu. Saya pegangan ke pintu, itu tarikan makin kuat. Penampakannya kita lihat berdua itu sosok genderuwo. Nah, di sebelah sini kita tanya sama tetangga yang di sebelah kanan. Kita tanya, sebetulnya di rumah itu ada apa sih? Emang kenapa, Bu? Enggak, kita kok setiap malam kayaknya digangguin terus. Waduh, kalau ada apanya kita kurang tahu, Bu, katanya gitu. Tapi kebanyakan yang sudah yang ngontrak di rumah itu paling lama 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Yang pastinya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada saat tinggal di rumah kontrakan, di mana narasumber kita ini dihantui oleh makhluk tak kasat mata. Dan kejadian itu terus berulang-ulang dan sampai akhirnya seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Eko, apa kabar Bang Eko? Sehat. Ya, Bang Eko dulu pernah ngisi ya tahun lalu Bang ya. Tahun lalu. Setahun yang lalu ya. Betul. Oke, setahun yang lalu pernah ngisi di Jejak Backpacker juga ya, buat teman-teman yang mungkin udah kenal sama Bang Eko, bisa dicek, scroll lagi ke bawah videonya. Jadi kalau sekarang Bang Eko ini mau menceritakan rumah kontrakan ya, seperti itu. Rumah kontrakan yang saya tempatin hanya 2 minggu. Oh, 2 minggu? 2 minggu, kuat 2 minggu aja. Berarti parah banget dong ya. Betul. Ya? Oke, disimpan dulu aja ceritanya Bang. Siap. Kita lanjut setelah ini Bang ya. Tapi sebelum Bang Eko menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Eko. Sebelum cerita, silahkan diseruput dulu kopinya. Ya, ini kopi Liong. Mantap. Enak kan ya? Pekat. Mantap. Ya rasa kopinya gitu. Ya. Oke. Bang Eko udah siap bercerita ya? Silahkan Bang Eko. Jadi awalnya di tahun 2002 itu kita tinggal di rumah mertua Indah. Karena istilahnya kita kerja sudah mulai mapan, pengen mandiri, akhirnya saya cari rumah kontrakan yang lokasinya itu di daerah Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Itu dari pemakaman umum Joglo itu kurang lebih 100 meter dari tembok pemakaman itu. Nah, saya jelaskan dulu dengan lokasinya. Jadi lokasinya itu ada di belakang pertokoan. Nah, di situ ada 10 pintu kontrakan yang intinya tuh seperti letter A. Jadi 4 di kiri, 4 di kanan, 2 di tengah. Dari sekian banyak kontrakan itu yang kosong tuh cuma 1, yang di sebelah kanan, yang di tengah. Nah, di depannya itu ada pohon nangka, pohon sukun. Pokoknya di depan rumah itu rindang dengan pohon-pohonan besar. Singkat ceritanya hari Sabtu saya mulai ngangkatin barang ke sana karena waktu itu anak-anak juga masih kecil. Jadi saya ada bantuan dari teman-teman sama yang punya mobil. Selesai ngangkutin barang, akhirnya saya rapi-rapi.
saya mau pulang ke rumah mertua itu malas, jadi akhirnya saya nginap di situ sendiri. Nah sekitar jam 10 itu perasaan sudah nggak nyaman di rumah itu. Akhirnya ya udah saya beres-beres, itu mulai terasa istilahnya gangguan-gangguan itu mulai ada, kayak ada yang geser-geser di belakang gitu kan. Nah jam 11 saya tidur jadi ruang tamu, kamar kedua, ruang cuci, kamar mandi, baru dapur. Nah saya tidur di kamar kedua karena kamar itu kosong. Saya tidur di sana. Sekitar jam 12:30 lah saya sudah tertidur, kok kaki ini kayak ada yang ngangkat gitu kan. Nah awalnya saya pikir cuman perasaan lah gitu. Ternyata kaki saya ditarik sampai mau keluar pintu. Saya pegangan ke pintu, itu tarikan makin kuat. Akhirnya kaki kanan ditarik, saya coba tendang pakai kaki kiri. Nah terlepas lah. Nah, dari itu saya bangun, saya cek ke belakang, karena bayangan itu larinya ke belakang. Saya cek ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya saya lari ke depan, buka pintu depan, mau keluar tuh takut juga gitu kan. Akhirnya ya sudah, saya tidur, pintu nggak dikunci, saya tutup doang, saya tidur di depan pintu. Nah, dari situ gangguan malam itu nggak ada lagi, cuman seperti suara gaduh di belakang lah, kayak orang geser-geser gitu. Akhirnya saya kuat-kuatin di situ. Di malam itu saya nggak tidur sampai pagi, tuh, karena was-was juga kan. Nah cerita besok paginya kita rapi-rapiin, barang ditaruh di posisinya. Hari Seninnya barulah anak istri nginep di situ. Nah kebetulan pada saat hari Senin itu saya masuk shift malam, jadi saya jam 10 berangkat kerja. Cerita tuh paginya saya dapat laporan dari istri kalau dia mulai diganggu, gitu, istri sama anak-anak, gitu kan. Jadi gangguannya itu sekitar jam 11-an itu diketok-ketok pintu, buka nggak ada orang, terus seperti ada bayangan di belakang di dapur. Nah istri itu awalnya ngecek, tapi nggak ada siapa-siapa. Ditanya sama anak-anak, yang ke dapur siapa? Nggak ada, mah nggak ada yang ke dapur, katanya gitu. Nah sekitar jam 1 dibilang di dapur itu seperti ada kegiatan, kayak suara orang masak gitu kan. Suara air bunyi, dicek nggak ada. Nah, cerita akhirnya istri saya itu masuklah kumpul di kamar anak-anak, kan tadinya tidur di ruang kamar pertama dengan anak yang paling kecil, akhirnya ngumpul di kamar kedua gitu. Nah di kamar kedua ini gagang pintu bergerak, gitu kan. Nah, saking takutnya akhirnya mereka itu nggak pada tidur lah. Nah, pada hari Selasanya saya mau berangkat kerja tuh, istri saya minta ikut, antar dulu ke rumah mama, katanya gitu, ke rumah mertua. Emang kenapa sih nih? Pak nggak mau, takut, dibilang itu. Ntar aja kalau libur baru kita nginep di sini. Saya bilang, nah kalau libur kan cuma 2 hari, nah seterusnya gimana? Seterusnya kan nanti ada ibu kemari gitu. Nah, hari Selasa itu saya nganterin istri ke rumah mertua. Hari Rabunya kebetulan saya libur 3 hari. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah barulah kita nginep lagi di sana. Hari Rabu gangguannya ya sama, ketok-ketok pintu, aktivitas di dapur gitu. Itu terus sekitar tengah malam lah itu, anak saya sudah pada ada di kamar, kita di kamar. Anak saya yang paling kecil lari ke kamar, Pak, Api diusilin kenapa Pi? Kaki Api ditarik-tarik gitu kan. Siapa yang narik? Nggak tahu Pak, pokoknya ditarik-tarik di bawah tempat tidur. Nah, saya cek lah ke kamar anak-anak. Udah ya tidur, Bapak temenin dulu, saya bilang. Di sana ternyata anak-anak saya yang 3 orang ini itu udah pada mojok, pada ketakutan gitu kan.
Terus saya tanya, kenapa sih? Itu Pak pintu kayak yang dorong-dorong, buka tutup gitu. Siapa sih? Bilang gitu kan. Ya nggak tahu Pak, dia bilang. Ya udah sini mau temenin tidur. Gitu. Akhirnya saya tidur di kamar anak-anak. Sampai anak-anak saya tidur, saya pindah ke depan. Begitu saya jalan ke depan, di dapur itu kayak ada benda jatuh. Ya kan? Saya cek ke belakang, ternyata nggak ada apa-apa. Saya pikir tikus. Saya balik lagi, keran air kebuka. Gitu kan. Keran air kebuka, ya takut ada, penasaran ada. Saya cek lagi ke belakang, kering. Gitu. Akhirnya ya sudahlah, masuk kamar. Di kamar itu apa namanya, kaca nako kayak ada yang gerakin dari luar, kayak buka tutup gitu. Nah, saya buka nggak ada siapa-siapa. Akhirnya ya sudahlah, tidur. Istri saya udah tidur, saya pindah ke ruang tamu. Saya nonton TV. Nah, di ruang tamu saya itu sekitar jam 2 lah, ada ketukan pintu, saya intip di kaca, nggak ada orang. Ketok lagi, intip, nggak ada orang. Waduh. Akhirnya suara tipis saya gedein, itu gangguan nggak ada. Malam itu sampai pagi, sampai subuh, gangguan nggak ada. Nah, hari Rabu, hari Kamisnya, maghrib saya tidur, maghrib saya mau ke kamar mandi itu ceritanya. Awalnya biasa, kita mandi biasa, habis sabunan, keramas. Nah, habis ngebilas, itu muka saya kayak yang dipegang dari atas. Dipegang dari atas. Di muka ini sebagian itu kayak yang kesemutan, dingin, kesemutan. Ini pundak ini merindingnya udah nggak tahan. Akhirnya saya pikir gini, oke lah, kalau mau nampakin sekarang, apa sih bentuknya gitu. Saya bisa bismillahirrahmanirrahim, saya lihat ke atas, ternyata nggak ada apa-apa. Saya buru-buru selesaikan mandi, terus ke kamar, ganti baju. Nah, kita nonton TV lah di ruang keluarga, di ruang tamu, semua, anak-anak, istri saya. Lagi asik-asik nonton TV, tanpa sengaja saya ngelirik ke kiri. Gitu, karena lorong jalan ke dapur tuh sebelah kiri. Itu ada penampakan cewek dengan rambutnya yang nutup muka. Dia ikutan nonton, gitu kan. Saya nengok, nggak ada. Tapi begitu saya lihat ke TV lagi, ada lagi. Nah, gitu. Sampai 3 kali. Seperti itu. Saya bilang, udah, saya tidur. Masih sore Pak, karena itu sekitar jam 8, 9-an. Masih sore Pak, udah kita ngobrol di dalam di kamar aja. Kita kumpul di kamar, tahu-tahu TV hidup. Padahal udah dimatiin, hidup lagi. Saya penasaran kan, saya lihat ke depan, mati. Saya balik lagi ke kamar kedua, di kamar anak-anak, hidup lagi. Gitu. Terus saya pikir, aduh, ini gangguannya ekstrim banget gitu kan. Ya sudahlah, saya balik lagi ke ruang tamu, lihat mati, saya cabut tuh semua. Saya cabutin semua. Pokoknya TV, radio itu semua ini saya cabutin. Nah, saya tidur, saya ngobrol sama anak di kamar anak-anak. Sampai sekitar jam 11, anak-anak udah mau tidur, saya barulah ke kamar. Mau tidur, anak saya yang kecil lari lagi, Pak ada orang gitu kan. Ada orang apa sih Pi? Gitu kan. Udah malam ini. Bapak kamar dulu deh. Nah, ada orang. Nah, kebetulan pada waktu itu anak saya nomor 3 itu dia bisa ngelihat. Dia bilang, Pak, ada cewek duduk di atas lemari. Sebelah mana Don? Itu di dekat pintu, kakinya di dekat pintu. Gitu. Nah, akhirnya saya balik ke kamar, saya ambil sapu lidi yang dari kelapa aren. Nah,
saya pukul-pukul tuh di atas lemari. Anak saya bilang, Pak pindah Pak di atas kaca. Saya pukul lagi sana, si anak saya bilang udah nggak ada Pak. Nah, ya udah pada tidur, makanya tidur jangan malam-malam. Saya bilang, ini juga udah mau tidur Pak, cuma digangguin mulu gitu. Nah, saya temenin sampai mereka tidur, saya balik ke kamar. Nah, itu pas saya balik ke kamar, NSLP bukan berendal pintu itu bergerak sendiri. Ya, saya liatin terus dia bergerak, buka, didorong gitu kan. Ya sudahlah, lu kalau masuk dah, saya bilang gitu kan. Masuk kamar, tutup pintu. Nggak lama, sekitar jam 12:30, jam 1-an lah, anak saya yang kecil teriak lagi, Pak, ada yang buka pintu kamar, gitu. Balik lagi ke sana. Apa sih, Pi? Orang pintu kamar ketutup begini kok dibuka, ada yang buka. Iya, Pak. Karena Api kan belum tidur. Api ngelihat pintu tuh ada yang buka tutup. Akhirnya karena saya pikir istri udah tidur, ya saya tidurlah di situ di kamar anak-anak. Besok paginya. Nah, hari Jumat sore, orang tua saya datang, ibu datang. Begitu ibu masuk tuh, kayaknya nggak enak nih rumah kok. Depannya terlalu rindang gitu kan, nggak ada matahari masuk. Iya sih, tapi kalau siang adem Bu, gitu kan. Terus malamnya kita lagi ngobrol-ngobrol sekitar jam 11 sampai jam 1 malam lah, kita ngobrol di depan. Pintu diketok-ketok lagi. Nah, begitu ibu mau bangun mau buka, saya bilang jangan dibuka Bu. Kenapa? Kali aja tetangga sebelah katanya ada perlu sama kita. Ya, coba deh, kan. Buka nggak ada siapa-siapa. Oh, ada orang kok ya. Nah itu dia, sering Bu tiap hari. Saya bilang tuh pintu diketok-ketok. Kadang-kadang kaca nako di kamar ada yang buka ada yang mainin. Tahu rumah begini kamu masih aja mau kan nggak tahu awalnya. Saya bilang gitu. Awalnya kan di rumah enak, ada 2 kamar, ada tempat cucian, dapur juga enak gitu. Nah, kita ibu tidur di kamar anak-anak. Itu awal ibu dengar itu di dapur, ya itu seperti ada aktivitas orang cuci piring gitu kan, bunyi piring, bunyi penggorengan dengan ladle-nya beradu. Pokoknya seperti ada orang masak lah di belakang gitu. Begitu dilihat nggak ada orang. Nah, akhirnya ibu tuh berpikir ya sudahlah, setiap rumah memang ada penunggunya gitu. Hari Jumat kejadiannya gangguan seperti biasa, di kamar di dapur, pintu. Hari Sabtunya saya kerja malam. Awalnya seperti biasa, gangguan awal itu selalu dimulai dengan ketok-ketok pintu. Ketok pintu. Terus jadi hari Sabtu ketok-ketok pintu, yang saya dapat informasi dari atau cerita dari ibu tuh ketok-ketok pintu sekelebatan seperti ada yang masuk ke dalam, ke belakang, terus balik lagi ke depan. Ibu pun ngelihat dengan seperti yang pernah saya alami, dengan ekor matanya dia ngeliat tuh ada perempuan duduk. Duduknya tuh selalu di koridor jalan ke dapur gitu. Nah, dari situ ibu pikir gini, ibu bilang, wah ini sih, ini rumah kayaknya ada sesuatu yang janggal gitu kan. Kok sampai istilahnya orang masih pada melek mata aja, masih sore dia udah berani nampakin gitu. Nah, ibu tuh penasaran, saya pengen nanya ke tetangga lah ceritanya. Tapi pada saat itu saya larang dulu, jangan Bu, kan takutnya tetangga juga mungkin tidak akan ngasih tahu informasi tentang rumah ini, karena mungkin mereka juga nggak enak sama yang punya rumah. Itu hari Sabtu, Minggu gangguan seperti biasa. Hari Seninnya saya ngambil cuti 1 minggu, jadi saya pengen tahu nih gangguan apa aja yang ada di rumah itu.
Karena saya pikir kasihan lah anak-anak, istri sama orang tua tuh digangguin setiap malam. Hari Senin awalnya biasa tok-tok pintu, nah, terus aktivitas di belakang sekitar jam 10, setengah 11, jam 11 lah, anak-anak sudah di kamar, kita di depan, saya ngobrol sama ibu, cerita-cerita gitu. Tok pintu dibuka, ternyata penampakan tinggi besar, tingginya sampai ke plafon, itu berbulu semua. Berbulu semua. Ibu langsung istighfar, langsung tutup pintu. Ini sih kok katanya gangguannya bukannya dalam rumah aja, depan rumah aja sudah berani menampakkan gitu kan. Udah, makanya nih sebenarnya ini rumah kenapa ya, kata ibu tuh. Ya udahlah, besok kita tanya sama tetangga. Malam Selasa itu istilahnya gangguan-gangguan yang kita alami seperti biasa, aktivitas di dapur. Nah, cuman karena penampakannya kita lihat berdua itu sosok genderuwo, hari Selasanya kita tanya sama tetangga yang di sebelah kanan. Kita tanya sebetulnya di rumah itu ada apa sih? Gitu. Emang kenapa, Bu? Enggak, kita kok setiap malam kayaknya digangguin terus. Waduh, kalau ada apanya kita kurang tahu, Bu, katanya gitu. Tapi kebanyakan yang sudah yang ngontrak di rumah itu paling lama 1 bulan. Gitu, paling lama 1 bulan. Terus saya penasaran kan, ya kalau memang paling lama 1 bulan berarti di rumah ada apa-apa. Kasih tahu dong, bilang gitu kan. Waduh, kalau masalah itu saya kurang tahu, Pak. Kalau Bapak pengen lebih tahu, Bapak tanya ke Nyai yang belakang, gitu kan. Dia orang sini asli, udah lama tinggal di sini. Akhirnya saya ke rumah si Nyai yang ditunjukkan itu, nggak ada orangnya. Sampai besoknya kita ke sana juga, si Nyai itu nggak ada. Gitu kan. Nah, hari Selasa, malam Rabunya, gangguan makin, istilahnya makin beranilah dia. Dari tok-tok pintu, mondar-mandir, terus ada suara orang kayak orang mandi, kamar mandi, cek kering, dapur pun begitu. Nah, selama saya cuti itu nggak tidur setiap malam, jadi tidur siang gitu. Cuma pengen tahu ada apa nih, gangguannya seperti apa nih. Nah, di hari Selasa malam Rabu itu sampai saya tiduran di koridor di depan kamar anak-anak, cuma pengen tahu ada apa sih nih di dapur gitu kan. Saya tiduran di situ. Suara ada, tapi penampakan nggak ada. Gitu kan. Kayak piring bunyi centang gitu, terus suara kayak orang masak, itu suara ada, tapi penampakannya nggak ada. Nah, malam Rabu saya coba perhatikan di dapur itu cuma suara-suara aja kedengarannya. Masuk di malam Kamisnya, cerita masuk di malam Kamis, seperti biasa awal ketok-ketok pintu, terus suara aktivitas segala macam di kamar mandi, di dapur itu kedengeran. Nah, karena awalnya saya tidur di koridor depan kamar anak-anak, saya pindah lagi tidur itu di depan cucian. Tidur di situ, pengen lebih jelas gitu kan. Wah, itu perasaan merindingnya, perasaan takutnya istilahnya udah di luar batas kemampuan saya gitu kan. Nah, cuman untuk dilihatnya nggak ada gitu, cuma suara-suara aja di sekitar dapur tuh, kayak ya seperti biasa kayak aktivitas orang masak, orang ini. Hari Rabu, Kamisnya
saya ketemulah sama si Nyai itu. Saya tanya tuh sama si Nyai. Waktu itu sama ibu juga. Maaf Nyai, saya mau tanya. Nyai nggak tahu nggak silsilah rumah yang ini, yang kontrakan ini. Emang lu kontrak situ Tong, katanya gitu kan. Iya Nyai. Oh itu rumah nggak ada apa-apa, aman. Cuman gue pesen sama lu, kalau ada yang ketok-ketok, mau itu di pintu, mau itu di kaca kamar, jangan lu buka. Nah, emang kenapa Nyai? Lu nggak usah banyak nanya lah, ikutin deh omongan gue, katanya gitu. Oh iya, tapi bener tuh Nyai, rumah nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nah, saya tanya si Nyai, itu kan hari Kamis, malam Jumat. Sekitar jam 11 malam, saya kehabisan rokok. Saya keluarlah, mau beli rokok ke depan. Begitu saya buka pintu, itu dari teras rumah, sosoknya hitam, berbulu, setinggi saya lah mungkin lebih, loncat ke pohon rambutan. Dia loncat ke rumah sebelah, terus hilang. Itu saya mau kejar. Terus kata ibu, apa yang kamu kejar? Udah biarin, katanya gitu kan. Enggak, penasaran tuh apaan sih? Udah nggak usah macam-macam kamu. Terus kamu mau kemana jam segini? Mau beli rokok habis. Udah kamu beli rokok aja. Gitu kan. Nggak usah penasaran pengen tahu, jangan. Nah, yang saya ke depan beli rokok. Di depan tuh ngobrol-ngobrol sama ya si penjualnya. Tanya, tinggal di mana bang? Ini di belakang, gitu kan, belakang toko ini. Oh rumah yang pojok sebelah kanan ya, gitu kan. Yang madep ke mari. Iya bang. Terus dia bilang, ya yang sabar aja di situ. Loh emang kenapa bang? Soalnya yang kontrak di situ nggak pernah lama. Dia bilang gitu. Emang abang tahu silsilah rumah itu? Kalau tahu pasti sih enggak. Cuman yang gue tahu itu rumah katanya paling lama sebulan orang kontrak di situ. Mau yang itu keluarga, mau yang itu bujangan, tuh paling kuat sebulan. Dia bilang. Nah, saya pulang. Saya cerita sama ibu, kayaknya bener nih bu, nih rumah. Maksudnya bener gimana? Orang warung juga bilang, orang-orang yang kontrak sini paling kuat sebulan, gitu. Berarti ini rumah ada apa-apanya nih, ada istilahnya ada kejadian apa dulunya. Ya udah kamu cari tahu dah, kata ibu. Pada saat saya tinggal di situ, saya tanya-tanya itu nggak ada yang ngasih informasi, gitu kan, tuh di hari selama saya tinggal di situ 2 minggu itu nggak ada ngasih informasi mengenai rumah itu. Malam Jumat jam 10, jam setengah 11 lah saya di rumah. Jam 11 yang rokok di teras gitu sambil pengen tahu nih sebetulnya di depan ini ada apa. Emang pohon-pohon rindang banget tuh depan. Ya, karena kalau siang aja tuh matahari tuh nggak bisa masuk, misalnya cuma sedikit gitu yang masuk. Nah kita jemur pakaian tuh di belakang. Jam 11, setengah 12 saya masuk ke dalam. Begitu saya tutup pintu, diketok. Ketok lagi. Saya intip dari kaca, nggak ada siapa-siapa. Begitu saya tutup hordeng, ketok lagi. Waduh, ini benar-benar nih. Kan. Ya, saya setel TV, saya nonton TV itu sambil ngerokok, ketok lagi. Saking kesel dan penasaran, begitu dia ketok, saya gedor dari dalam. Nah, saya balas dari dalam. Udahlah, jangan ganggu mulu setiap hari loh, saya bilang gitu. Kita juga pengen istirahat, gua ada anak-anak kecil di sini. Saya bilang, ya masing-masing lah. Lo tinggal lo di mana, ya gua tinggal gua di sini. Saya bilang. Suara TV gedein sendiri. Oke. TV yang gedein sendiri, akhirnya saya kecilin lagi, gedein lagi. Itu istilahnya remote, begitu saya gedein, saya kecilin, saya langsung taruh, langsung tinggi. Akhirnya saya matiin. Nah, saya tidur di sana di ruang tamu. Jadi anak yang kecil tidur di kamar sama istri, terus ibu tidur di kamar kedua sama anak-anak, saya di ruang tamu.
Saya di ruang tamu, ya istilahnya saya tiduran tapi di ujung mata nih sekelebatan orang jalan ke belakang, balik lagi ke depan, terus balik lagi ke belakang. Nah, dari situ saya berpikir ini kalau begini caranya, saya pikir anak-anak kan kasihan. Tapi kalau mau pindah lagi, saya sudah bayar kontrakan itu per 6 bulan, gitu kan. Sudah bayar 6 bulan, sayang banget nih. Nah, akhirnya saya cerita kejadian itu ya, saya yang mondar-mandir saya cuekin, saya gituin. Malam Jumat, malam Sabtu gangguan seperti biasa. Nah, ada kejadian yang memang waktu itu kita juga nggak habis pikir ya, mati lampu, kondisi gerimis, mati lampu. Akhirnya kita pasang lilin di dapur, kita pasang lilin di koridor, kita di lantai pasang lilin, ruang tamu kita ngumpul lah di depan karena udara panas. Padahal gerimis, ya posisi gerimis tapi di dalam panas. Kita ngumpul lah di depan, kita ngumpul lagi ngobrol-ngobrol. Posisinya saya duduk di pintu, istri anak-anak duduk di teras sebelah kanan saya. Saya lihat di dapur itu lilin jalan, saya masuk, lilin di posisinya. Saya balik lagi duduk di depan, jalan lagi, melayang, lilin melayang. Jadi kayak ada orang yang bawa gitu kan. Saya balik lagi ke dapur, masih di posisinya. Terus saya cek, waduh lilin tinggal setengah nih. Ke warung lagi, beli lilin. Di warung itu kita ngobrol-ngobrol lagi. Si penjaga warung ini nanya, gangguan apa aja yang pernah lo alami? Terus saya bilang, barusan lilin di dapur itu melayang. Kayaknya di rumah itu gangguannya di dapur dah. Bang, abangan tahu, ceritalah. Kan, gua ada anak-anak nih di rumah. Tahu pasti sih enggak. Cuman ya menurut yang pernah ngontrak di situ, itu selalu gangguannya dari dapur ke ruang ke depan. Gitu kan. Apalagi lu bilang lilin bisa melayang di dapur. Gitu. Kayaknya di dapur deh. Kalau nggak salah tuh dapur dulu ada bekas sumur. Bilang gitu. Oh, iya bang, dia sumur tua katanya. Terus ya sumur tua itu, masa sumur tua aja bisa ada gangguan seperti itu kalau nggak ada apa-apanya. Ya kalau apa-apanya sih gue nggak tahu. Sambil agak senyum-senyum gitu. Ya, selesai lilin, saya pulang, saya pasang lagi lilin di dapur itu. Saya pasang 4 lilin. Jadi yang pertama tinggal setengah, saya pasang di setiap pojok di belakang. Pokoknya dapur itu ada 4 lilin. Begitu habis saya taruh lilin, saya balik lagi ke depan, saya di koridor lagi saya pasang 1, di ruang tamu saya pasang 1. Begitu saya mau ke depan, saya nengok ke belakang mati semua. Mati semua lilin. Akhirnya saya ke belakang lagi, bawa lilin yang dari ruang tamu, saya ke belakang, saya nyalain. Saya balik lagi, baru sampai kamar anak-anak, mati lagi. Gitu. Akhirnya, waduh, ini sih nggak beres nih. Akhirnya balik lagi belakang, saya pasang di 4. Terserah lu, saya bilang, lu mau matiin, lu mau nyala. Enak nggak enak kan itu lu yang rasain di sini, gitu kan. Jangan ganggu lah, kita masing-masing aja. Gue juga nggak ngusinin lo, saya bilang gitu. Saya ke depan itu lilin masih nyala. Sekitar jam 1-an, lampu lah nyala, hidup. Saya coba matiin semua lilin itu. Dari awal nyala dimatiin ya. Begitu terakhir saya bilang terserah lo, seenaknya lo matiin, lo mau hidupin.
saya matiin. Begitu jalan hidup lagi semua. Gitu kan. Pikir gini, aduh, ini sih gangguannya benar-benar nggak normal. Nah, terus saya balik lagi ke belakang, saya ambil air di gayung, itu lilin, saya masukin semua ke dalam gayung air. Dan saya balik ke depan, nah itu nggak ada gangguan lagi. Singkat cerita, di malam itu masing-masing udah pada masuk ke kamar, pintu kebuka, itu ada kepala, kata ibu saya ada kepala nongol setengah. Nengok, ngintip. Tapi begitu ibu fokusin, pintu masih ketutup. Begitu balik arah lagi, tidak menghadap pintu bunyi lagi krek. Begitu nengok kelihatan setengah, tapi begitu fokusin pintu masih ketutup. Itu gangguan yang sering terjadi di kamar kedua. Akhirnya ya ibu di situ baca-baca seperti yang dia bisa, yang dia hafal. Harus akhirnya bilang begini, kita hidup masing-masing, kita tinggal satu rumah, oke, nggak masalah tinggal satu rumah, tapi jangan ganggu. Karena kita di sini juga nggak ganggu, kita kesini permisi. Nah, gangguan malam itu gangguan ke kamar cuman nongolin seperti itu, tapi suara di dapur itu sampai subuh. Karena kita sudah tahu ada suara-suara di dapur tuh, akhirnya kita cuekin lah ya. Nah, sampai subuh tuh malam Jumat, hari Jumat. Nah dia hari Sabtunya saya ditegur sama si Nyai itu. Nah, saya tegur, lu bandel ya jadi anak ya. Bandel kenapa Nyai? Kan gue udah bilang kalau ada apa-apa jangan pengen tahu, jangan dilihat gitu. Lu gue bilangin masih aja lu bandel. Lah kok Nyai tahu? Dia bilang gitu kan. Pokoknya lu inget ya, kalau ada ngetok-ketok pintu, ada ngetok-ketok kaca, jangan lu buka. Itu di hari Sabtu siang lah sih saya ketemu si Nyai itu. Sabtu malamnya, malam Minggu, sekitar jam 2:30 atau ya sekitar jam segitu, kaca nako diketok, tok gitu. Sekali saya cuekin, 2 kali saya cuekin, ketiga kalinya saya penasaran, saya buka hordennya. Sosok perempuan ya istilahnya kalau kita bilang kuntilanak, itu mukanya semuka nako, kaca jendela itu nempel. Saya kaget, saya bilang setan lu, saya pukul kacanya, saya langsung tutup. Nah, saya tutup. Terus dari situ pintu depan digedor. Begitu saya habis pukul kaca nako, pintu depan digedor. Kencang banget digedornya. Saya pikir sudahlah. Ya siapa lagi yang gedor-gedor kalau bukan makhluk gitu. Akhirnya saya bilang sama ke kamar anak-anak, saya bangunin ibuku, si Rizky tidur sama Nina, sama istri saya, tidur sama si Nina. Jadi saya pindahin anak saya yang gede, saya tidur di ruang tamu, saya duduk di ruang tamu, saya ngerokok. Dan sambil ngerokok itu sambil berpikir gini, gimana caranya ya? Karena istilahnya awal kita masuk istilah selamatan sudah, pengajian sudah kita adain, gitu kan. Tapi gangguan masih ada. Nah, setelah pintu digedor, itu di teras kayak ada orang nyapu. Kayak ada orang nyapu, ada orang bersih-bersih gitu kan. Aduh, ada lagi nih gangguan baru, saya bilang. Akhirnya udah saya nonton TV sampai di hari Minggunya. Sampai di hari Minggu siang saya nggak ketemu si Nyai itu. Malam Seninnya sama, gangguannya ya aktivitas segala macam.
hari Senin sore saya ketemu lagi sama si Nyai, saya dimarahin lagi. Nah kalau bahasa Betawi bandel itu kan bader ya. Bader itu katanya udah di atas bandel. Bader banget lu jadi orangnya, udah bilangin juga lu masih aja lu gitu. Lu kenapa Nyai? Kan mau dibilang jangan pernah dibuka kalau ada orang ketok-ketok, mau itu ketok kaca nako kayak kaca kamar, kaca depan, pintu depan, jangan dibuka. Bader banget lu jadi anak. Nah dari situ saya pikir gini, kok sinya ini tahu gitu ya, kejadian-kejadian yang di rumah itu kok dia tahu gitu kan. Nah, tapi saya tanyanya itu rumah tuh sebenarnya ada apa sih? Nggak ada apa-apa, lu ikutin aja omongan gua katanya. Gitu kan. Nah, kan saya juga awalnya udah ngikutin omongan Nyai, tapi kan gangguannya sering Nyai, jadi saya penasaran. Ya itulah, karena lu penasaran jadi lu makin diganggu, dia bilang. Akhirnya selesai dia marah-marah, sekarang terserah lu, bilangin. Gua udah ngasih tahu, pokoknya terserah lu. Pergilah tuh si Nyai. Nah, tetangga-tetangga yang ada di sekitar situ yang ngelihat saya diomelin sama si Nyai itu nanya, apa bang? Bingung saya, gitu kan. Apa yang saya lakuin semalam kok si Nyai bisa tahu? Maksudnya semalam saya buka kaca nako, ada yang ketok-ketok, saya buka hordengnya, ternyata ada penampakan di situ. Nah, itu kan malam, ya setengah malam lah kejadiannya. Kok si Nyai bisa tahu? Saya bilang gitu. Ya namanya orang tua dulu bang, apalagi dia penduduk asli sini, terus sudah lama tinggal di sini, mungkin udah tahu lah sejarah-sejarah daerah situ. Ya, mungkin lah. Udah nggak usah digubris si Nyai ngomel-ngomel mah, jangankan sama lu bang, sama kita aja orang lama dia ngomel-ngomel mulu gitu. Akhirnya ya sudah, ingat cerita itu di hari Senin. Nah, malam Selasanya gangguan seperti biasa, gangguan aktivitas segala macam. Nah terus sampai suatu hari itu ibu istilahnya ketemu guru ngajinya, maksud saja ibu nanya, Haji, ini anak-anak kan si Eko masih Nina tuh kontrak di Palem, Jalan Palem dekat kuburan, Joglo katanya gitu. Rumah yang mana Bu Bambo? Itu yang di belakang ruko yang agak masuk ke dalam dekat lapangan bola. Oh yang lapangan bola yang sebelahnya SD katanya. Iya di situ. Loh kenapa di situ? Dia bilang gitu. Emang kenapa? Ustazah gitu. Ya saya sih juga dengar dari ibu-ibu yang ngaji sama saya yang tinggal di daerah situ, kalau katanya daerah situ memang masih rawan lah sama hal-hal gitu. Itu kan lokasinya juga dekat pemakaman. Udah cari lagi rumah kontrakan. Wah saya udah bayar per 6 bulan lagi gua saja katanya gitu kan. Ya udah kalau gitu cobalah Bu Bambo istilahnya baca-baca amalan-amalan yang pernah saya kasih. Nah, terus setelah itu ibu bilang sama saya, tadi ibu ketemu Bu Haji, Ustazah guru ngaji ibu. Terus ibu bilang apa sama Bu Haji? Ya ibu ceritain lah mengenai rumah ini. Terus Ustazah itu juga kayaknya tahu kok, maksudnya saya bilang gitu kan. Ya menurut ibu-ibu yang tinggal di daerah sini yang ngaji sama Bu Haji itu suka cerita katanya kalau di daerah situ memang rawan sama hal-hal gitu. Nah terus Bu Haji nyaranin gimana Bu? Ya udah katanya, ntar ibu sama si Nina ngaji lah setiap maghrib. Di hari Selasa ya istilahnya habis sholat maghrib mereka ngaji. Pada saat mereka ngaji itu di belakang rame, jadi kayak orang banting-banting peralatan dapur di belakang gitu, banting-banting. Nah terus ibu dengar, istri saya dengar, saya juga dengar. Anak-anak pada saat itu kan lagi di depan sama saya, terus bilang,
di belakang ada apaan tuh, kok rame banget. Udah nggak ada apa-apa, paling nenek kali lagi cuci piring, baru nenek lagi ngaji gitu. Udah nggak usah diinin, biarin aja. Lagi akhirnya sekitar jam 7-an kita sholat berjamaah di rumah. Selesai sholat isya, saya ke belakang, itu piring, gelas semua berantakan. Bener itu ya. Wah, pada saat itu benar berantakan. Pada saat mereka ngaji itu ramai ke belakang kan. Minum dulu bentar ya. Iya. Nah, pada saat mereka ngaji itu ramai ke belakang. Itu ya, pokoknya ya seperti ada orang ngamuk lah belakang tuh. Gitu saya cek, benar. Itu piring, gelas semua berantakan di belakang. Jadi terlempar dari rak piringnya. Akhirnya saya bilang, kayaknya kita minta untuk kuat nih, Gus. Kuat-kuatan lah. Terus gue bilang, ngomong jangan sembarangan kamu. Ya habis lihat aja tuh belakang. Emang kenapa di belakang? Coba tuh ibu lihat. Diceklah sama ibu tuh. Waduh kok katanya. Kalau begini caranya sih benar. Terus sudahlah. Pokoknya apapun yang terjadi malam ini udah kita cuekin. Ya. Itu udah masuk minggu kedua ya saya di situ. Dari Senin, Selasa, malam hari Rabu, malam Kamis, itu dari awal mau maghrib, ya, dari awal mau maghrib di belakang udah ramai. Ya, dari istilahnya aktivitas di dapur itu seperti biasa lah, orang kayak orang mau masak mau apa gitu di belakang tuh. Itu dicuek, dibiarin lah. Karena gangguan setiap hari seperti itu. Sampai di jam ya kemudian setengah malam mau pagi, karena di belakang kita sudah tidak hiraukan apa yang terjadi di belakang. Sekarang di ruang tamu, dari awal TV nyala hidup, ya, terus sampai akhirnya itu TV posisinya bergeser, pindah, terus di meja yang tadinya ada di tengah dia geser ke dekat pintu. Pokoknya di rumah itu setelah kita mulai ngaji, mulai apa, itu gangguan makin kuat, makin sering. Nah, cerita di hari Rabu malam Kamisnya, di hari Kamis malam Jumat. Nah, di hari Kamis malam Jumat itu mulai gangguan seperti biasa. Terus ada kejadian yang benar-benar pada saat itu saya juga agak down, benar-benar takutnya ya. Saya tiduran sambil nonton TV di ruang tamu. Awalnya kaki saya seperti ada yang nyolek-nyolek pakai kaki gitu kan. Saya cuekin sampai saya rasa di muka ini ada tamparan 2 kali kiri kanan, kayak ditampar bolak-balik, wapak gitu. Saya bangun bilang, aduh sampai segininya sih loh, saya bilang gitu. Kita udah bilang masing-masing. Saya ke belakang, saya lihat di belakang, istilahnya aman, terus sampah juga nggak ada, kok saya cek di belakang nggak ada istilahnya yang kalau kata orang tua dulu, kalau malam itu sampah atau piring kotor itu jangan sampai ada gitu kan, harus bersih. Itu saya cek di belakang bersih. Jadi selama kita tinggal di situ tuh apa yang
istilahnya sudah diomongin sama orang tua tuh kita ikutin gitu kan. Tapi kejadian-kejadian sampai saya ditampar bolak-balik itu yang awalnya karena tidur saya itu di koridor di lorong itu kan. Mungkin menghalangi dia jalan atau apa. Yang awalnya dia kayak nendang-nendang di kaki sampai saya cuek itu. Ini sampai saya ditampar. Saya kebangun. Saya cek ke belakang, saya balik lagi. Akhirnya saya balik ke kamar. Saya cek awalnya, ibu tidur, anak-anak tidur, terus saya masuk ke kamar yang biasa saya tidur, saya cek aman semua tidur. Saya balik lagi ke ruang tamu. Saya balikin semua dari posisi semula. Nah, itu istilahnya stop kontak TV itu saya lepas, tapi TV bisa hidup. Ya, kalau menurut logika, istilahnya nggak masuk di akal lah ya. Kok bisa hidup? Gitu. Itu dengan awal hidupnya itu dari suara kecil sampai suara full hidup. Ya. Nah, besok saya bangun mati. Saya tiduran lagi, hidup lagi. Ya istilahnya kalau kita cerita begini tuh orang mungkin nggak percaya gitu ya. Karena kejadiannya benar-benar di luar nalar. Sampai malam itu akhirnya TV saya pindah ke kamar, saya taruh di atas lemari, terus saya balik lagi sana, saya tidur sampai pagi. Itu istilahnya gangguan-gangguan yang saya anggap udah biasa itu sampai azan subuh. Malam Jumat, hari Sabtu saya coba cari tahu sama tetangga-tetangga lagi, satu pun nggak ada yang berani ngasih tahu gitu. Sampai di malam minggunya gangguan seperti biasa. Nah ini sekarang di malam ini anak-anak yang diteror. Dari kipas angin mati hidup, terus lampu ya, mati hidup. Nah sampai akhirnya saya bilang udah kalian tidur di kamar sama mama semua. Jadi semua pada hari itu di malam itu tidur di kamar depan, semua ngumpul di kamar depan. Kamar belakang kosong, saya tidur di ruang tamu. Ternyata pada saat mereka tidur di kamar depan, di kamar anak-anak itu ada juga. Jadi tempat tidur berantakan. Tempat tidur berantakan. Terus awalnya saya dengar, saya pikir anak saya yang ke kamar itu untuk ngambil sesuatu di lemari. Lemari itu, pintu lemari buka tutup gitu. Saya buka pintu, posisi tutup, tapi tempat tidur berantakan kayak seperti orang yang loncat-loncat dari tempat tidur. Saya balik lagi ke depan, saya pikir ya kalau begini caranya ya kayaknya sudah mulai berpikir untuk cari rumah baru lagi, rumah kontrakan baru. Nah, cerita di hari Sabtu malam Minggu itu gangguan, walaupun kita sudah ngumpul di satu kamar. Jadi suara-suara itu makin pindah areanya. Di dapur ada, di kamar ada. Gitu. Nah, di hari Minggu malam Senin, istilahnya di hari Minggunya kita nih, saya, ibu saya sama istri saya tuh udah bilang. Awalnya ibu saya yang bilang pindah deh kok. Yang ibu khawatirkan anak-anak, jangan sampai anak-anak trauma. Ya, tapi kan gue nyari rumah nggak segampang itu, saya bilang. Duitnya juga kan, ya kalau ada yang bisa sebulan sih, mungkin oke lah bisa. Gitu kan. Ntar kok nyari uang dulu deh. Nah, terus istri saya juga udah nggak tahan. Maksudnya, ya gangguannya udah mulai nggak masuk di akal aja, katanya gangguannya sudah mulai benar-benar ganggu kita, dibilang.
Ya udah kita nanti kita cari jalan keluarnya lah. Ajo yang mencari rumah dulu, gitu kan. Di hari Senin malam Selasa itu istilahnya puncaknya gangguan di rumah itu gitu. Nah awalnya seperti biasa, ketok-ketok, suara aktivitas di dapur, terus kamar mandi, air tuh buka tutup. Nah sekitar jam 12 itu jadi anak-anak, ibu sama istri di kamar depan, saya di ruang tamu. Sekitar jam 11:30-12an itu ada asap. Awalnya asap tuh keluar dikit gitu. Terus dari keluar dikit-dikit dia ngebentuk, awalnya ngeblur. Nah, di terakhir asap itu habis, itu ngebentuk sosok pocong. Nah, dari semua yang ada di kamar kaget dan istilahnya udah gangguannya sudah sampai di tahap puncaknya, mereka kabur keluar. Akhirnya ibu bilang, udah kita ngungsi, kita jangan di sini lagi. Akhirnya kita keluar, sampai di luar ibu telepon ke guru ngajinya, minta izin untuk ngungsi sementara di rumah dia. Akhirnya kita jalan, ya lumayan jalan tuh sekitar kurang lebih 500 meteran lah ke rumah guru ngaji ini. Kata saya sampai di rumah guru ngaji, itu kita buka pagar, si Bu Haji ini atau Ustazah ini bilang, stop, sebelum kalian masuk cuci kaki, cuci tangan, ambil wudhu dulu di sana, gitu kan. Oh, udah paham deh. Akhirnya semua kita cuci kaki, cuci tangan, ambil wudhu. Ibu nanya, kenapa Ustazah? Ada yang ngikut, gitu. Ada yang ngikut, maksudnya? Ya pokoknya ada yang ngikut. Udah gak usah banyak ini, nanti kita ini di dalam. Akhirnya kita masuk semua. Nah si Ustazah ini bilang, awalnya pada saat masuk itu gimana sih, gitu kan. Saya cerita biasa, ya namanya saya ngangkut barang sendirian Bu Haji, bilang gitu kan. Jadi barang-barang itu asal masuk dulu lah. Jadi ya karena yang bantuin juga waktu itu kan satu orang teman sama supir sama keneknya. Jadi barang itu mungkin ada yang dibanting-banting, ada yang asal, yang penting masuk dulu ke rumah gitu. Oh gitu katanya. Ya mungkin dari situ mereka merasa terganggu karena begitu masuk ya kalian kasar tanpa permisi. Ya, tapi kan kita lagi pindah-pindah Bu Haji, jadi yang penting barang masuk, yang gimana caranya cepat selesai gitu kan. Nah terus setelah itu ya saya beres-beres di sana sendiri, yang namanya sendiri Bu Haji, nggak dorong-dorong lemari, dorong-dorong buffet. Saya bilang ya mungkin rame lah gitu kan, ada bunyi suara geser apa segala macem. Ya, mungkin itu kali kok katanya mereka merasa terganggu. Tapi selamatan udah Bu Haji. Nah apalagi waktu ibu kemarin kan Bu Haji nyaranin dari maghrib ngaji, saya bilang. Tapi gangguan makin ini Bu Haji, saya bilang makin kencang, makin kuat lah, makin ekstrim gitu. Dari dia banting-banting piring gelas di dapur. Nah ya udahlah, kamu masih kuat tinggal di sana kok. Ya kalau saya pribadi sih dikuat-kuatin lah, tapi kan saya pikir Dina sama anak-anak gitu. Udah mending kamu cari kontrakan baru. Akhirnya malam itu kita tidak nginep di sana, malam berikutnya juga nggak nginep di sana. Nah, terus di hari
Senin, Selasa, Rabu, Kamis kalau nggak salah, Kamis malam Jumat, saya telepon temen. Saya bilang, temen gue yuk. Temen di mana? Nginep lah di rumah gue. Kan. Emang anak bini lu kemana? Anak bini gue balik ke rumah mertua. Gitu. Gue sendirian nih di rumah. Saya bilang, barang-barang banyak di rumah. Nah, ini saya ditemenin lah tuh sama 2 orang teman saya nginep di sana. Itu dari mulai istilahnya 5:30 lah, dari 5:30 kita ngobrol-ngobrol. Wah, di belakang rame. Belakang rame itu kayak istilahnya kayak orang yang benar-benar terganggu, banting-banting segala macam gitu kan. Tapi dicek bersih, nggak ada apa-apa. Nah, temen saya bilang gini, gila lu ya, suruh nemenin kayak uji nyali di sini. Justru itu saya bilang, karena di sini katanya ada sesuatu, gue pengen tahu. Kebetulan yang saya ajak nginep ini juga dia istilahnya kalau di tempat kerjaan tuh kita menambilnya Ustadz, panggil Ustadz, walaupun kita masih muda, tapi ya saya pribadi banyak belajar dari dia untuk kalau ada kesulitan masalah di agama apa-apa gitu, saya selalu tukar pikiran sama dia. Dari situ dia bilang, kok kalau menurut gua ini rumah silsilahnya atau sejarahnya pasti ada yang nggak benar. Dengan lu pindah deh. Ya rencana sih juga mau pindah gitu sih, bilang ya kan. Cuman belum dapat rumah nih. Kalau gue tinggalin, ya barang-barang juga di rumah kan ya lumayan lah. Ya istilahnya bang berharga sih, memang nggak seberapa. Cuman kan kalau sampai digondol juga kan sayang juga. Wah, nggak beres lah katanya. Dia bilang. Nah, akhirnya kita malam Jumat itu gangguan dari mulai ketok-ketok, aktivitas di belakang. Jadi pada saat hari terakhir saya nginep di situ, itu semua area yang istilahnya ada di rumah itu rame. Di atas genteng kayak ada kayak ada buah jatuh kena genteng. Terus kebetulan di dapur itu pas di atas kompor itu asbes. Nah, jadi suara gemprang-gemprangnya itu kedengaran benar. Nah, akhirnya saya cerita di hari Jumat, saya ajak nginep lagi teman-teman itu, nggak ada yang mau. Udah lu pindah aja lu. Gitu. Barang-barang yang berharga lu bawa aja, kata kita panggil Pak Haji ini. Barang berharga bawa aja, jangan lu tinggalin lagi di sini. Akhirnya saya cari-cari belum dapat kontrakan baru. Saya ketemulah teman, karena kebetulan saya tinggal di daerah itu ya dari 89, terus saya pindah, ketemu teman yang memang tinggal di daerah situ. Udah lama. Dia nanya, lu tinggal di mana kok sekarang? Itu di samping lapangan bola, seberang SD, saya bilang gitu kan. Kalau gawang sebelah sini kan SD, nah gue gawang sebelah sananya. Oh, yang banyak pohon katanya. Iya. Sebelah mana lu tinggal? Itu yang 2 rumah di tengah, gue ambil yang sebelah kanan. Wah, gila lu, nah gitu. Emang kenapa? Itu rumah, sebelum itu jadi rumah kontrakan di area situ, dulu itu ada sumur tua. Nah, di situ ada istilahnya perempuan ART diperkosa di situ. Nah, karena di situ tuh dulu cuman ada 2 rumah nenek-nenek yang paling belakang, sama warung yang depan. Itu. Nah, itu pohon semua, di area itu semua pohon sebelum jadi kontrakan. Itu kayak ya istilahnya kayak kalau kita bilang mah itu kebun nangka, kebun pohon sukun dibilang. Nah, ada kejadian ART diperkosa. ART mana? Itu
orang Alfa Indah. Karena berdampingan dengan perumahan Alfa Indah pada saat di area situ. Orang Alfa Indah, RT Alfa Indah diperkosa di kebun situ, terus dibunuh, mayatnya dibuang ke dalam sumur. Kalau nggak salah, dia bilang, kalau nggak salah, setahu gua, karena kan waktu itu yang ngebangun kontrakan itu bokap gue, dia bilang, kalau nggak salah, sumur itu posisinya pas di rumah yang lu tempatin, lokasinya pas di kamar mandi. Gitu. Dibuang di situ, langsung ditimbun. Nah, terus setelah kejadian itu dibuang situ, ketahuannya udah berapa lama? Ketahuannya itu begitu udah bau busuk, bau bangke, baru ketahuan. Nah, ini itu diangkat, istilahnya diselamatkan, dimakamkan secara normal. Nah, tapi kayaknya sih di situ itu jadi sudah seperti sarangnya, karena pertama dari dulu itu kebun itu pohon-pohonnya memang pohon-pohon yang gede-gede gitu kan. Kita aja kalau main bola di situ kan lu tahu sendiri, pas kita main bola maghrib itu udah pada buru-buru, kata diomelin sama si nyai itu katanya kan, suruh pada pulang kata pas maghrib. Saya bilang, oh itu si nyai yang sering ngomelin kita kalau pas main bola di situ maghrib dan itu pas mau maghrib. Nah, iya katanya, sebenarnya dia tahu kok katanya gitu kan. Terus gue nanya maksudnya itu kok sampai gue diomelin, gue tanya, dia tetap nggak mau ngasih tahu. Ya iyalah katanya, karena dulu kan itu tanah dia, nah, terus dibeli itu sama yang punya kontrakan sekarang. Yang punya kontrakan itu kan orang pendatang, gitu. Mungkin dia juga nggak enak kali karena istilahnya dia tahu cerita di sekitar situ, terus dia yang bocorin, sedangkan dia kan yang jual ke orang yang punya kontrakan itu katanya. Nah sekarang mendingan pindah dah gitu kan. Nah akhirnya setelah saya tahu dari informasi itu, sambil saya cari-cari kontrakan baru tuh, ya kurang lebih sekitar 1,5 bulan, 2 bulan lah saya nempatin kontrakan itu, cuma barang-barang doang. Nah dari situlah baru saya cerita sama ibu, cerita sama guru ngajinya, dan si guru ngajinya juga cuma tersenyum aja gitu. Jadi dari sekian orang yang saya tanya, akhirnya cuma teman kecil saya yang ngasih tahu. Yang kalau tahu, di rumah itu di area itu memang istilahnya pernah kejadian yang bikin tuh di area itu angker gitu. Padahal istilahnya ya saya tinggal situ kan di daerah itu dari 89 ya. Dari 89 dari tinggal daerah situ ya istilahnya masa SMA lah, kita main kemana-mana. Tapi saya pribadi untuk daerah sekitar situ baru tahu dari teman saya ini yang dia juga diceritain sama orang tuanya. Nah itulah yang istilahnya pengalaman mistis saya yang saya alami di rumah kontrakan itu, yang kejadiannya benar-benar di luar akal sehat yang saya alami. Terus sekarang kontrakannya masih ada? Sampai sekarang kontrakannya masih ada, karena saya tinggal juga masih di sekitaran Petukangan Utara. Jadi kalau saya dari mana itu lewat situ, kadang-kadang kalau ketemu tetangga-tetangga yang masih ada tinggal daerah situ kan, masih ada kenal, mana tuh rumah, saya bilang itu kan, ya begitulah kok katanya. Paling lama sebulan, kadang-kadang baru seminggu itu udah nggak ditempatin gitu kan. Terus saya bilang, gue udah tahu ceritanya, saya bilang itu kan sama teman yang tinggal di sekitaran situ. Yang awalnya saya tanya nggak tahu, dibilang kan, gue udah tahu ceritanya. Kalau dari siapa lo? Ayo si Agus bilang sama gue.
Katanya si Nyai itu yang dulu sering ngomelin kita kalau main bola mau maghrib begitu kan. Kalau mau maghrib kita langsung diusir, disambit-sambitin sama dia. Lah tuh tahu loh, gue tau dari si Agus. Lu tahu nggak sih sejarahnya? Enggaknya tapi sambil senyum gitu kan. Seakan-akan dia itu ya memang menutupi lah gitu. Karena dia tinggal di daerah di sekitaran situ. Mungkin dia juga kenal dengan yang punya kontrakan karena si Agus ini memang rumahnya agak jauh dari daerah situ, makanya dia berani cerita gitu. Nah, itulah yang istilahnya yang saya alami di sekitaran situ. Oke. Wow. Banyak juga ya terornya ya. Kalau saya mah udah sehari udah langsung pergi. Oke, mungkin dari kisah Bang Eko ini teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan kirim komentarnya di kolom komentar ya. Nah, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Bang Eko. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, silahkan menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858470683 atau di 085212345683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Eko, terima kasih. Bang Eko, nggak kerasa ya udah 1 jam lebih. 1 jam. Oke, sampai jumpa. Lanjut lagi kopinya. Iya, terima kasih.